Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن الله مع المتقين ومن اتقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فاعلموا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. إن الحمد لله wassalatu ala rasulillah. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, karena telah secara ikhlas menghadap kepada Allah dengan menghadirkan diri di Jumat yang penuh berkah ini. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah. Sebagai pesan takwa, dan semoga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, sejenak kita pergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman-firman Allah yang agung, yang berkenaan dan menggambarkan sebagai isyarat bagaimana model dan style pengadilan Allah di akhirat kelak. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah terbiasa disajikan model pengadilan di dunia ini. Kita selalu tersimak bagaimana pengadilan dunia mengadili sekelompok orang, sekelompok yang melakukan pembunuhan berencana, sekelompok pejabat yang melakukan korupsi, atau komunitas pengedar narkoba dan lain sebagainya. Mestinya ini menginspirasi kita bagaimana ketika menghadapi pengadilan yang sesungguhnya. Karena dunia ini sesungguhnya hanya sandiwara, sendagura, hanya drama, hanya retorika saja. Yang sejati adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah membicarakan tentang akhirat, itu cenderung lebih detail daripada ketika Allah membicarakan tentang dunia. Dalam Al-Quran dunia itu disentil hanya lewat saja, tapi ketika akhirat Allah gambarkan bidadari itu dari matanya, dari rambutnya, dari umurnya, dari stylenya, dan semuanya seperti itu. Apalagi ayat-ayat Allah tentang pengadilan akhirat. Kalau di dunia ini kita melihat begitu rumit dan panjang, butuh banyak orang, butuh banyak biaya. Riskannya lagi, para hakimnya pun layak dihakimi. Parahnya lagi, para jaksanya pun akhirnya dia yang diadili. Di hadapan Allah itu sangat mudah. Allah gambarkan salah satunya. Kalau di hadapan Allah nanti, yang menuntut kita itu cukup diri kita sendiri. Tidak perlu ada jaksa penuntut umum yang jumlahnya jadi komunitas. Sebagaimana firman Allah salah satu ayat yang agung di surah Al-Isra ayat ke-14. Surah nomor 17 pada ayat ke-15. Allah katakan, "Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba."
Allah katakan iqra kitabak, baca BAP-mu sendiri, baca sendiri kitabmu, baca sendiri catatanmu, baca sendiri lembaran-lembaran perkara kalian. Kafa binafsik, kata Allah, cukup awakmu sendiri. Alaika tasentuh hasibah, yang menghisap. Cukup dirimu sendiri yang menuntut. Cukup dirimu sendiri yang memeriksa. Belum memakai hakim, belum memakai penuntut umum. Dan di akhirat tentu saja tidak ada advokasi. Meskipun pembela itu banyak, tidak ada penasihat hukum tergambar di akhirat, tidak. Justru yang banyak itu pembela. Berbanding terbalik dengan di dunia, hampir tidak ada pembela. Yang banyak saksi cenderung memberatkan, ya, benar-benar membela itu jarang tercipta di pengadilan dunia. Di akhirat banyak. Masjid ini salah satu andil. Ini memberikan kontribusi sebagai pembela kita di akhirat. Dan saksi-saksi juga ada. Di akhirat itu saksinya melekat. Detik per detik dia ikut di kejadian perkara. Yakni instrumen yang ada di tubuh kita ini tidak jauh-jauh. Dia benar-benar melekat. Bahkan dilibatkan secara langsung. Sebagaimana firman Allah di surah An-Nur pada ayat ke-24. Surah nomor 24 pada ayat ke-24. Allah katakan, yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma, kata Allah, pada hari itu nanti, yauma, di hari pengadilan akhirat itu, tashhadu, kata Allah, memberikan kesaksian, menjadi saksi atas mereka. Yang pertama, al-sinatu, lisan-lisan mereka. Mulut kita ini akan menjadi saksi di akhirat. Beda di dunia, mulut ini justru melakukan pembelaan. Wa aydihim, dan kedua tangan ini akan menjadi saksi di akhirat. Wa arjuluhum, dan kedua kaki kita menjadi saksi di akhirat. Kalau dikalkulasi dari diri kita saja minimal ada 5 perangkat. 1 mulut, 2 tangan, dan 2 kaki. 5 saksi terlalu sangat memadai. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang kalian telah lakukan. Baru 2 ayat, kita sudah terpojok. Pertama diri kita sendiri, kedua apa yang ada di tubuh kita. Di akhirat, mulut itu alih fungsi, ditutup oleh Allah, malah dia memberikan tekanan kepada kita. Tergambar dalam firman Allah yang agung di surah Yasin ayat ke-65. Surah nomor 36 pada ayat ke-65. Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, kata Allah, hari, maksudnya di pengadilan, di mahkamah akhirat. Nakhtim, kata Allah, kami khatam, kami tutup. Bukan sekedar tutupan biasa, itu tutupan kunci, ditutup dan dikunci. Ala afwahim, atas mulut, bibir-bibir mereka, pandir-pandir mereka terkunci. Dan waktu kami mulai kata Allah, tapi ada yang berbicara kepada kami. Tentu saja bukan mulut yang sudah dikunci. Pertama, aydihim, kedua tangan ini bisa berbicara. Sudahlah dia menjadi saksi dan Allah berikan dia sultanan pada hari itu untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi. Mulut berpandir, maka kaki mengatakan iya atau tidak. Bima kanu yaksibun,
terhadap apa yang telah mereka usahakan. Berbicara tentang apa yang akan diperlihatkan di akhirat, terlalu banyak ayat menjelaskan tentang itu. Rumit sekali tapi sangat-sangat agung. Misalnya di surah Yunus pada ayat ke-30, kalau katakan hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahum, dan seterusnya. Di sana kata Allah, setiap diri akan diuji terhadap apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Itu dikembalikan kepada Allah. Di surah Al-Zilzala dan di surah Al-Kahfi misalnya tergambar sekecil zarah kata Allah perkara akan hadir di akhirat. Di surah Al-Kahfi Allah katakan kita sendiri akan heran, ini kitab apa yang tidak lepas darinya catatan mau yang kecil mau yang besar. Hanya sekedar masuk masjid kaki kanan itu sepele banget dan remeh, tapi itu terabdur di catatan kita. Meskipun sekedar makan nasi sebelah tidak habis dan terbuang sebelah nasi, bukan satu biji, sebelah, itu dapat catatannya di perkara kita, apalagi yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan iman ini, Islam ini sampai pada akhir hayat kita semua menjadi hajatan penting kita dan mendesak untuk memang memohon kepada Allah supaya bebas dari pengadilan akhirat yang begitu rumit tapi sangat-sangat agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Wa laqad hadha astaghfirullah azim. Innal hamdalillah alladzi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahidan lana basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira wa jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jika ada perbuatan meskipun seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, ya'ti bihi Allah, pasti Allah akan mendatangkan. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengabarkan. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصرنا ولإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم ارحمنا ولإخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل خيرا لنا للدين وأهل وأموال وأولاد في الدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا للدين وأهل وأموال وأولاد في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله. ربنا تقبل منا ومنهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وعليهم إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.